Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel SPP Suara Pelajar Podcast, podcastnya para pelajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Alhamdulillah. Kaif haluk ya Abi? Alhamdulillah ini bikhair. Wa anta kaif akhbarak ya habibi? Jangan gitulah Pak, saya nggak bisa. Nanti kapan-kapan bisa kali Pak ajarin. Boleh. Kita belajar bahasa Arab ya. Oke Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Masih lancar-lancar aja ya. Nih Pak, Bapak, perasaan Bapak gimana sih diundang di podcast ini? Alhamdulillah, senang banget. Nah, saya dengar-dengar nih ya Pak, Bapak sekarang jadi guru ya? Betul banget. Sekarang Bapak ngajar di SMP 276. Sebelumnya pernah ngajar di mana sih Pak? Kalau ngajar sebelum di 276 sini, dulu Bapak pernah ngajar di SD Joglo 05, daerah Jakarta Barat. Berarti jauh ya Pak dari rumah Bapak? Ya lumayan. Nah, Banget. rumah Bapak di mana sih Pak? Kalau rumah saya di Meruya. Kalau kalian tahu tol yang ke arah Cengkareng itu, yang ke arah Tangerang, itu di pintu gerbang tol Tangerang sebelah kiri paling ujung, nah itu rumah. Kira-kira rumah saya ada di pinggir tol situ. Berarti jauh ya Pak dari rumah Bapak sampai sekolah SMP 276 ini? Ya, lumayan jauh. Ya. Kan rumah Bapak jauh nih Pak. Kenapa Bapak bisa milih SMP 276 ini buat tempat Bapak ngajar? Kalau masalah milih, kita ini kan abdi negara ya, ditunjuk oleh negara, ditugaskan oleh negara untuk menjadi guru ya. Jadi kita siap dengan janji kita di awal bahwa kita siap ditempatkan di mana saja, kita siap untuk mengabdi di mana saja ditempatkan. Maka ketika itu ditugaskan, SK pertama kali kita di SMP 276 ini, ya langsung saya berangkat ke sini. Gitu. Jadi ya segala sesuatu pasti ada kurang lebihnya dah, kayak gitu. Berarti dulu Bapak pernah ngajar di SD dong Pak? Iya. Pernah ngajar di SD sampai berapa tahun ya? Kira-kira 2 tahun ngajar. Berarti Bapak naik level ya Pak, dari tingkat SD Iya. ngajar sampai tingkat SMP. Bener. Nah, Naik ya. Dari SD kita ke SMP ya. Bapak kan udah berapa lama sih Pak ngajar di sekolah SMP 276 ini? Pertama saya masuk di sini itu saya ingat bulan Oktober tahun 2015. Berarti berapa lama tuh? Wah, 2015, sekarang 2025. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun saya di sini. Ya, kurang lebih hampir 10 tahun. Bulan Oktober kalau nggak salah waktu itu ya masih ada ya masih ada ujian nasional saat itu. Jadi saat itu kalau nggak salah kelas 9 lagi persiapan untuk ujian nasional. berarti lama juga ya Pak Bapak di sini? Ya lumayan lama. Nah, menurut perasaan Bapak nih, selama ngajar di Dotem tuh gimana sih Pak perasaannya? Ya namanya kita ngajar gitu ya, apalagi ketemu sama anak-anak yang modelnya macem-macem gitu kan. Ya ada kadang-kadang senengnya, ada kadang-kadang kesel gitu kan, ada kadang-kadang istilahnya ya sedih. Ya begitulah namanya kita berhadapan dengan anak-anak yang berbagai macam watak ya gitu kan. Makanya ya macam-macam perasaan, bisa ya tergantung situasinya. Kalau emang kadang-kadang ada nih yang misalnya nih kalau lagi sholat johor gitu kan, ayo sholat,
bisa dibilangin nggak sih? Kadang-kadang kalau lagi kita capek gitu kan, udah capek-capek ngajar dari pagi, anak-anak susah dibilangin. Itu yang kadang-kadang bikin kita kesel ya. Pengen marah sih, pengen marah, tapi kan kita usahakan, kita upayakan bagaimana kita tidak menampakkan kemarahan kita di depan anak-anak gitu kan. Full senyum. Ya kan? Nih, Bapak kan guru agama ya, Pak. Tuh. Kalau boleh tahu gimana sih pendapat Bapak dari yang masa ini ada siswa-siswi yang masih kurang lancar ngebaca Al-Qur'an? Kalau tentang baca Al-Quran ya, sebenarnya kembali kepada individual masing-masing sih ya, kembali pada individu. Artinya baca Al-Quran itu kan sebenarnya kesadaran diri sendiri. Kayak seperti Bapak gitu menerapkan di rumah anak-anak Bapak yang usianya baru beranjak 5 tahun, 8 tahun itu sudah mulai kenal huruf Arab. Artinya kalau misalnya baca Al-Quran itu ya dari lingkungan keluarga sendiri sebenarnya. Jadi tapi kalau kita ngelihat kok anak-anak SMP gitu kan belum pada bisa ngaji, ya ada yang belum bisa, bahkan maaf ya di beberapa kelas yang Bapak ngajar gitu kan, kemarin Bapak nanya ngajinya udah sampai mana gitu. Ada yang masih di Iqro 1, ada yang masih di Iqro 5, Iqro macam-macam, memang ada yang sudah hatam istilahnya, ada yang lancar, ada yang fasih, ada yang macam-macam lah ya. Tapi kalau ngelihat kelas 9 gitu kan, usia 15 tahun masih Iqro 1, ya emang selama ini kemana aja gitu kan. Kan kalau menurut Bapak sih ya, kan baca Al-Quran itu bukan buat orang lain gitu kan, buat diri sendiri gitu kan. Makanya ya agak miris juga sih kalau Bapak ngelihat. Makanya kelas-kelas 9, kelas 8 yang kebetulan Bapak ngajar, kalau emang ada yang belum bisa baca Al-Quran, Bapak nawarin mau ngaji sama Bapak, atau misalnya mau cari guru ngaji yang lain di rumah, seperti itu. Makanya kira-kira seperti itu. Nah, Bapak kan saya dengar-dengar pernah kuliah di Mesir ya, Pak? Kata siapa itu? Dari orang lain, Oh Pak. gitu. Ya. Selama di sana pengalaman Bapak tuh gimana sih, Pak? Bahasanya pakai apa? Di Mesir itu ada cerita ya, ada cerita gini. Bercandaannya ketika anak-anak mahasiswa baru pada datang gitu kan. Jangan kalah sama anak-anak Mesir. Anak-anak Mesir itu umur 3 tahun, 4 tahun udah pada pinter-pinter bahasa Arab gitu kan. Ya jangan ngomong kan gitu. Artinya suasana di Mesir itu tergantung bagaimana kita mensikapinya. Artinya sebagai mahasiswa Mesir di sana, kalau dibilang kebebasan, maksudnya di sini kebebasan bukan kebebasan dalam pergaulan ya. Artinya kebebasan dalam akademik. Jadi di Mesir, khususnya di Al-Azhar itu, di sana kuliah bebas. Nggak ada istilah kayak di Indonesia gitu, ada absen, ada ini. Kalau di Mesir itu kuliah bebas. Jadi kamu mau datang ke kuliah silahkan, nggak mau datang pun nggak apa-apa. Karena gini, di Al-Azhar itu mahasiswanya tuh banyak, ribuan gitu, bahkan bisa sampai puluhan ribu gitu. Jadi kalau misalnya Al-Azhar mewajibkan mahasiswanya masuk semuanya ke kuliah, maka gedungnya nggak akan cukup gitu. Bahkan kalau ketika ujian aja di sana kita bisa sampai 8 sesi gitu. Kalau ujian, jadi dari mulai pagi sampai sore, bahkan ada yang ujian malam. Berarti banyak banget ya, Pak, Saking siswanya. banyaknya, makanya di sana ada kebebasan dalam perkuliahan ya. Jadi kalau misalnya mau kuliah ya silakan, mau datang ke kuliah silakan, nggak mau datang pun nggak apa-apa. Yang penting ketika ujian wajib harus datang sesuai dengan sesinya masing-masing gitu. Kalau misalkan Bapak nih, saya suruh, Bapak bisa gak sih ngomong bahasa Arab? Ngomong bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ya kalau ngomong bahasa Arab dulu zaman di pesantren juga kan memang udah belajar. Cuman gini, bahasa Arab setiap wilayah itu beda-beda
gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita berbicara dengan dosen di kampus, itu kan kita berbicara dengan bahasa fusha gitu kan. Kayak tadi, kaifa haluk. Kaifa haluk itu bahasa fusha ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Artinya bahasa halusnya, bahasa sopannya, kaifa haluk. Tapi kalau misalnya di Mesir itu kaifa haluk ini bukan lagi jadi kaifa haluk, tapi dia akhbarak Nah, makanya beda lagi ketika kita ke Saudi. Ketika Saudi ish ahbarak. Jadi meskipun negara Arab, tapi kalau kayak kita di Indonesia nih, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa gitu, sama-sama bahasa Indonesia ada yang halus, ada yang ini gitu. Jadi di Arab pun begitu. Jadi lahjahnya atau pengucapannya yang berbeda. Kaifa haluk, akhbarak kalau di Mesir, kalau di Saudi ish halak ya, seperti itu. Berarti beda-beda ya Pak? Beda-beda. Termasuk dulu waktu awal-awal Bapak di Mesir nih. Bapak di Mesir kebetulan waktu itu di Mesir ada om ya yang memang udah beliau tinggal di sana, punya anak ceritanya. Beliau punya anak di sana. Nah, Bapak belajar bahasa Arab sama ponakan sama sepupu ya, berarti jatuhnya sepupu Bapak di sana. Masih kecil gitu. Jadi kalau mau ke warung gitu, Bapak ngajak anak sepupu Bapak ke sana gitu, ke warung. Namanya Muhammad kan. Muhammad, kalau ini apa namanya? Muhammad, kalau ini apa namanya? Diajarin tuh satu-satu. Jadi sambil kita ingat-ingat. Besoknya udah bisa nanya. Kalau nanya, ini apa namanya? Pakai bahasa Arab. Ismu dan seterusnya. Jadi dari situ dan kebetulan juga memang Bapak ini apa ya? Seneng dengan bahasa asing. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris. Zaman di pesantren dulu kan emang kita wajibnya ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya seneng aja gitu, apalagi belajar bahasa-bahasa baru gitu. Pokoknya ya kita enjoy 3 bulan di Mesir, udah bisa kita ngomong sama orang Mesir gitu kan. Terus ya udah kita coba ke pasar sendiri, ya Ustaz, nah ya amu izin astari masih ini masih kayak orang ngeja gitu kan, amu ana izin astari samak, ana izin astari al-firaq gitu kan. Saya pengen sambil, kalau orang Arab kalau ngomong tangan itu nggak boleh diam. Jadi ciri orang Arab. Jadi gitu. Yeah. Berarti Bapak jalan-jalan sambil belajar ya Pak? Lebih tepatnya sih banyakkan jalan-jalannya daripada belajarnya. Karena ya itu tadi, karena yang pertama kampusnya nggak wajib, ya jadi datangnya cuma ujian. Dan kebetulan gimana ya, Bapak dulu waktu kuliah di Mesir itu bisa dibilang niatnya nggak 100%. Kenapa gitu tuh kan. Pak? Niatnya nggak 100%. Jadi awalnya Bapak tuh nggak pengen ke Mesir. Jadi pengennya kuliahnya ya kuliah, bukan kuliah agama gitu kan. Awalnya Bapak tuh pengen ngambil bahasa, sebenarnya bahasa asing selain bahasa Arab. Dulu pengen sempat kursus bahasa Jerman, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Rusia bahkan saat itu. Tujuannya apa? Tujuannya dulu Bapak kan orangnya senang traveling, senang jalan-jalan gitu kan. Dengan kita bisa bahasa asing, otomatis kita bisa kemana aja. Karena teringat pesan gurunya Bapak dulu waktu di pesantren, lau aradta antastaulial dunya fa'alaika bita'alimi lughah.
Jadi kira-kira kayak gitu. Artinya kalau kamu pengen menguasai dunia, paling tidak kamu harus pertama menguasai bahasanya dulu. Jadi gitu. Apa ya? Dari situ ada muncul kayak motivasi gitu kan. Wah, pengen nguasain dunia, pengen jalan-jalan nih, besok jalan-jalan ke Jepang gitu. Berarti mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa Jepang. Besok tuh pengen jalan-jalan ke Korea. Siapa tahu gitu kan, siapa tahu ada orang-orang yang pengen, emang misalnya pengen jalan-jalan gitu kan, pengen ngajak jalan-jalan, ada mereka butuh kayak semacam tour guide gitu kan, Bapak bisa menawarkan diri, ya kan dibayarin kan kalau gitu. Iya, jalan-jalan gratis dibayarin, cuma modal bahasa gitu. Makanya demen yang gitu. Nah, makanya ketika ditawarin buat ke Mesir, itu juga sesuatu yang apa ya, Bapak tuh nggak nyangka sama sekali buat ke Mesir itu. Pulang dari rumah ini ceritanya. Saat itu tahun 2004. 2004 kamu udah di mana? Belum ada ya? Saya baru umur 3 tahun. Baru umur 3 tahun. 2004 baru umur 3 tahun. Jadi 2004 itu awal Januari 2004 itu, waktu itu Bapak masih jualan ceritanya, masih jadi sales. Oh, Bapak dulu jualan? Jualan madu. Wih. Jadi kan 2002 Bapak dari pesantren, ya. 2002 Bapak lulus pesantren, 2003 Bapak di Sumbawa. Sumbawa di daerah Sumbawa Barat. Sumbawa Barat kan terkenal dengan madunya tuh. Pulang ke Jakarta bawa produsen madu ceritanya. Jadi sales madu tuh selama 2003. Itu jualan dan lain sebagainya. Nah, 2004 awal-awal Januari 2004 Bapak pulang jualan, nyampe rumah kalau nggak salah saat itu kurang lebih jam 11-an malam ya. Jam 11 malam ada tamu datang ke rumah, ketemu sama orang tua Bapak kan. Ngasih informasi bahwa besoknya Bapak harus datang ke Kementerian Agama. Wah, disiapin atau ceritanya. Disiapin apa? Cuma baju doang, baju putih, celana hitam, pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Dianterin ke kantor Kementerian Agama. Nggak tahu suruh ngapain, pokoknya suruh datang aja gitu, ketemu Pak siapa gitu kan. Nggak ada persiapan, nggak ada apa. Ya, pokoknya udah ketemu, nyampe di Kementerian Agama, ketemu Pak Fauzan, langsung disuruh kumpul sama yang lain. Kok kumpul apaan gitu kan? Nggak tahu tujuannya mau apa. Tiba-tiba disuruh dibagiin kertas gitu kan? Dibagiin kertas gitu, disuruh nulis, mengarang. Tapi mengarangnya itu pakai bahasa Arab. Oh ya. Jadi gini, dibagiin kertas, uqasimul waraqah wa ansi insya'an bil lughatil arabiyyah. Hah? Kita kan kaget gitu. Nggak ada persiapan, Bapak nggak punya persiapan apa-apa, tapi tiba-tiba disuruh buat karangan, mengarang bahasa Arab gitu kan. Aduh. Jadi habis itu bingung juga tuh. Ya udah, kita pakai ilmu apa ya, ilmu yang kita, pokoknya apa aja yang kita ingat, apa aja yang kita punya, kita tulis aja tuh ya, modalnya waktu di pesantren. Nah, jadi terus kita ini bikin karangan, habis itu tiba-tiba disuruh datang ke kedutaan Mesir. Itu juga belum tahu tujuannya. Berarti dadakan ya, Pak? Dadakan, sangat-sangat dadakan. Terus habis itu dari kedutaan habis itu tiba-tiba disuruh ujian ya, dan dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus, padahal nggak punya persiapan sama sekali gitu kan. Jadi emang ya entah beruntung, entah memang qadarullah ya, emang sudah ditakdirkan begitu. Jadi ya alhamdulillah dinyatakan lulus. Alhamdulillah, terus diberangkatkan ke Mesir lewat jalur beasiswa, kira-kira seperti itu.
Tepuk tangan dong teman-teman. Keren juga nih Pak Rahman. Pak, Bapak kan bisa bahasa Arab nih ya Pak? Ada gak sih Pak murid di SMP 276 ini yang bisa bahasa Arab atau bisa ngaji yang bagus? Kalau yang bisa bahasa Arab sih mungkin beberapa ya ada. Waktu itu Bapak pernah istilahnya ngobrol-ngobrol dan dia ini excited banget kalau untuk belajar bahasa Arab, belajar ngaji gitu kan, misalnya excited banget. Ada sebagian. Terus kalau untuk ngajinya juga apa namanya ya bahkan yang nggak bisa ngaji sama sekali. Ada beberapa yang memang minta tolong diajarin gitu, minta diajarin sama Bapak. Ada seperti itu. Berarti di sekolah SMP 276 ini ada ya Pak yang bisa bahasa Arab gitu? Ada meskipun nggak banyak ya. Mungkin ya limited edition nggak. Tapi nggak maksudnya bahasa Arabnya bisa bahasa Arabnya nggak kayak bener-bener yang ngomong Arab banget gitu ya. Cuma sekedar tahu artinya kayak fahalu kayak gitu. Kamu apa kabar ini bi khair, terus sobahal khair gitu, kayak percakapan sehari-hari sih gitu. Berarti Bapak di sekolah ini ada dong yang murid Bapak yang nggak pernah Bapak lupain gitu? Kalau murid yang nggak dilupain, ada sih. Siapa tuh Pak? Ada. Boleh di-spill nggak? Boleh ya? Ya. Spill dong Pak. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Jadi gini, Oktober 2015 Bapak kan masuk ke sini. Itu ya namanya orang baru gitu kan, orang baru datang ke lingkungan baru, nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Nah, saat itu ada anak kelas 7. Nah, kan kebetulan waktu itu di 276 ini kan masih ada shift pagi, yang pagi sama yang sore. Nah, kebetulan Bapak dapat tugas ngajar yang kelas 7, dan kelas 7 kebetulan saat itu masuk sore. Nah, belum kenal siapa-siapa, belum kenal. Ada satu murid yang Bapak lihat kok kocak banget nih, anaknya tuh kocak banget, lucu banget gitu kan. Humoris banget gitu. Ketawa mulu dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak kenalan. Kamu namanya siapa sih gitu? Nah, namanya nih sensor. Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu dong. Namanya Minarsi. Jadi ini murid pertama yang Bapak kenal di SMP 276. Tahun berapa tuh Pak? Itu 2015. Ya 2015. Bulan-bulan Oktober itu kan. Pertama kali masuk kenalan murid pertama. Ya kan kalau di dalam istilah Arab itu ada istilah begini. An-nazratul ula latun safiha. Pandangan pertama tidak bisa dilupakan kan gitu. Ya. Jadi kenalannya kenalan cuma gitu doang. Kamu namanya siapa sih? Kocak banget sih jadi orang, lucu banget jadi orang. Nah, namanya Minarsi gitu. Itu yang nggak pernah dilupain sih. Dia udah lulus. Bahkan kemarin sih sampai masih sempat ketemu ya. Dia udah alumni juga, masih sempat ketemu, masih kontek-kontekan kadang-kadang gitu kan. Gitu. Nih Pak, dulu kan sekolah SMP 276 kan ada shift sore nih Pak. Betul. Nah, pernah gak sih Bapak ngalamin kejadian horor? Kejadian horor. Kalau kejadian horor itu gimana ya? Emang pawangnya 276 itu bisa dibilang semenjak Bapak datang itu ya semua kejadian-kejadian horor itu memang ditujukannya ke Bapak gitu. Jadi bisa dibilang kalau ada kejadian-kejadian horor itu kayak maaf ya, misalnya kayak ada teman-teman yang lagi ketempelan gitu kan, ada teman-teman yang ya mungkin pikiran lagi kosong gitu kan. Bapak yang diminta untuk netralisir padahal Bapak nggak bisa apa-apa gitu kan. Kalau kejadian horor, yang benar-benar horor nih, yang benar-benar horor, waktu itu kalau nggak salah di tahun 2018 atau di 2017, itu saat puncak-puncaknya ketika
kolam renang itu baru dibangun. Jadi dulunya nih ya buat informasi aja, dulu sebelum kolam renang itu kan lahan kosong gitu kayak kebun gitu kan. Banyak pohon-pohon besar. Iya benar, Pak. Ya banyak-banyak pohon besar, terus dibuka, lahannya dibuka, digusur, pohon-pohon besar ditebang gitu kan. Nah, larinya katanya kata yang bisa ngelihat gitu, apa namanya, makhluk-makhluk penunggu di kebun itu pada kesini semua, pada main kesini semua gitu kan. Dan itu puncak-puncaknya satu hari itu bisa ada 4 orang, 5 orang yang ketempelan. Kadang-kadang ada yang lagi diam-diam, nggak ada apa tiba-tiba jerit gitu. Ada yang kayak gitu. Itu tahun 2018an lah kalau nggak salah waktu itu. Nah nih Pak, Bapak kan dulu pengen gak sih cita-cita jadi guru? Ya itu tadi kita udah ngomong ya, awalnya itu nggak ada cita-cita sama sekali ya, nggak ada cita-cita sama sekali buat jadi guru ya. Dulunya Bapak itu pengen jadi hacker sebenarnya. Ya, ya mungkin kalau misalnya dulu Bapak nggak ikut seleksi ujian masuk ke Mesir ya, mungkin jadi Bjorka sekarang gitu ya. jadi Bjorka gitu kan. Jadi selain suka dengan bahasa asing gitu kan, saya itu senengnya dunia teknologi. Jadi dulu kan komputer belum jauh kayak sekarang gitu kan. Tahun 2002 itu ketika awal-awal mulai masuk komputer, waktu itu masih Pentium 4 ya. Belum kayak sekarang. Itu Bapak dibeliin komputer tuh sama orang tua Bapak gitu kan. Hal pertama yang Bapak lakukan apa? Bapak bongkar. Kenapa Jadi tuh, Pak? dipretelin. Ya pengen belajar aja. Pengen belajar itu dipretelin semuanya tuh, komputernya semuanya dipretelin. Nah, bahkan saat itu sempat ikut bimbel juga, buat masuk ke UGM atau di UI. Ya ngambilnya pengennya saat itu kalau nggak informatika, programming, bahasa asing, pokoknya yang begitu-begitulah. Nggak ada sama sekali niatan untuk jadi guru agama gitu kan. Bahkan kuliahnya pun guru agama itu udah di baru-baru ini aja gitu kan. Sempat pulang dari Mesir itu masih kekeh nggak mau jadi guru gitu kan. Itu ketika Bapak ditawarin jadi operator sekolah. Wah kan seneng banget tuh ya, operator sekolah kan. Pegangannya bukan bahasa Arab ya kan, tapi komputer tuh, pegangannya komputer. Wah ini jadi operator sekolah plus hacker gitu kan. Ya, jadinya pengennya kayak gitu kan. Nggak pengen jadi, benar-benar nggak ada niatan untuk jadi guru. Karena begini, dulu Bapak berpikir ibunya Bapak guru, bapaknya Bapak guru, abang-abangnya Bapak, abang-abang bapaknya Bapak gitu, semuanya guru. Jadi dari keluarga besar guru gitu kan. Kalau misalnya semuanya guru, nggak pengen jadi guru, pengennya kerja di balik layar gitu kan. Jadi ya gitu, jadi hacker lah apa gitu kan. Cita-citanya kan begitu ya kan, cita-citanya begitu. Tapi Qadarullah nih, ini Qadarullah lagi enak-enak kerja nih di belakang komputer kan. Tak. Ceritanya kalau nggak salah saat itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 lagi enak-enak kerja di belakang komputer gitu kan. Tak. Bulan April 2013 apa 2014 gitu, 2014 kalau nggak salah. Bulan April 2000 itu guru agama yang di tempat Bapak operator itu di SDN Joglo itu pensiun. Pensiun dua-duanya. Jadi ada guru agama 2.
di Joglo itu, di SD Joglo itu ada guru agama 2 yang kebetulan di per 1 April itu dua-duanya pensiun. Karena nggak ada guru agama, kepala sekolah bingung ceritanya. Saat itu bingung. Adain rapat guru-guru. Papa nggak ikut karena lagi depan komputer kan, asik gitu kan. Ya coba dengerin aja gitu rapat guru sambil Bapak dengerin. Bingung dalam hal ini kepala sekolah bingung cari pengganti guru agama gitu kan. Ngobrol sana ngobrol sini tanya gitu. Ada guru yang nyeletuk di SD Joglo itu, ada teman guru yang nyeletuk. Ibu ngapain jauh-jauh nyari guru agama? Ditunjuk, itu tuh yang di pojok tuh, yang lagi megang komputer tuh. Itu lulusan pesantren tuh katanya begitu. Itu lulusan Mesir tuh gitu-gitu. Akhirnya dipanggil, ditanya ya kan, ditanya-tanya, bisa nggak kira-kira ngajar agama? Ya kalau secara teori sih bisa, cuman kan kita nggak punya ijazah, apa namanya, ijazah keguruan gitu kan, ijazah untuk guru. Akhirnya ya udah kuliah lagi, ya gitu. Akhirnya kuliah lagi 2013 kalau nggak salah waktu itu. 2013 kuliah lagi, terus ya udah sambil kuliah sambil ngajar, lulus 2014, nyoba-nyoba ikut tes CPNS, alhamdulillah qadarullah juga dapat diterima jadi guru agama dan ditempatkan di sini gitu. Nah, selanjutnya yaitu quiz time. Seputar makanan buka puasa nih, Pak. Bapak pilih makanan berat apa ringan? Waduh. Beratnya apa nih? Ntar batu lagi jangan-jangan. Kayak nasi dong, Pak. Oh, nasi. Kategori berat nasi ya. Kalau Bapak buka biasanya sih nggak pernah yang berat-berat. Nah, selalu artinya yang ringan-ringan aja. Karena kan perut masih kosong ya, dalam kondisi kosong. Kalau diisi langsung yang berat, gitu. Kalau misalkan saya tanya nih, nasi pecel apa nasi padang? Pecel. Nasi jengkol atau nasi pecel? Jengkol. Nasi goreng atau kue tiaw? Nasi goreng. Mie goreng atau toge? Mie goreng. Kalau misalkan takjil yang ringan-ringan tuh, Bapak sukanya gorengan atau kolak? Gorengan. Kalau kolak pisang atau es buah? Es buah. Bubur sumsum atau kolak biji salak? Biji salak. Bubur kacang hijau atau bubur ketan hitam? Ketan hitam. Wah, berarti selera Bapak yang enak ya, Pak. Kita lanjut ke kuis yang kedua, yaitu kelas favorit Bapak. Oke. Nah, dari kelas 8 dulu ya, Pak. Oke. 8C atau 8B? 8B. Kenapa tuh, Pak? Ada Naura. Penonton di mana? 8B atau 8A? 8B. Tetap 8B. Ya, ada 8A kan? Ya, tetap 8B. Karena di 8B ada Naura. Ada Naura. Kalau kelas 9 nih, Pak. Bapak milih 9A atau 9D? 9D. 9D atau 9F? 9F. 9F atau 9B? B. 9B atau 9C? 9B. 9B atau 9E? 9E dong. Nah, nih Pak, kan saya tahu nih, Bapak pernah ke Mesir untuk belajar. Ya. Cara Bapak komunikasi sama orang-orang di sana tuh gimana sih, Pak? Tadi kita saya ini kan bahwa kita apa ya? Belajarnya per kata. Jadi kalau saya nggak tahu nih, misalnya saya pengen ini gitu kan. Pertama kita pakai bahasa yang kita bisa. Kan kita bisa bahasa Fusha gitu kan. Ana uridu hadza gitu kan. Kaifa taqul fil lughah Masri. Nah, diajarin deh tuh. Aish hadza. Kalau ini. Ana izin ashtari hadza, ana izin ashtari saya gitu. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sekiranya kita nggak paham, kita nanya kira-kira pengucapannya yang benar bagaimana. Nah, itu jadi cara komunikasi pertama ya
biasa ya kan, kalau namanya kita komunikasi sama orang yang kita nggak sama-sama tahu bahasa, paling gampang apa? Bahasa isyarat. Gitu kan. Nah, Bapak ngerasain gak sih perubahan Bapak dalam diri Bapak nih? Dari awal ke Mesir sampai pulang ke Indonesia tuh. Wow, pastinya setiap fase perubahan dalam kehidupan saya pasti akan ada perubahan-perubahan ya. Jadi ketika fase lulus dari pesantren, fase dimana ketika saya harus mengabdi, mengajar di Sumbawa saat itu, lalu kemudian fase dimana kita misalnya dalam lingkungan mahasiswa di Mesir, pas ketika pulang pun gini, masyarakat tahu kalau orang lulusan Timur Tengah pulang pasti jadi ustadz, betul ya? Betul. Karena di daerah Arab gitu. Pokoknya belajar entah itu di Mesir, entah itu di Mekah, entah itu di Madinah, ataupun di di Sudan, ataupun di Maroko, pulang dari sana pasti bergelar ustadz. Nah itu makanya kita yang tadinya mungkin di Mesir agak sedikit urakan gitu kan, nggak terkontrol, nggak terkoordinir, dan ketika kita pulang ke Indonesia, maka kultur lingkungan kita mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri maksudnya apa? Kita dipanggil ustadz sama orang, masa kelakuan kita masih kayak gitu? Kan harus berubah. Makanya itu yang perubahan yang sangat signifikan ketika kita pulang dari Mesir, ya ketika orang-orang mulai manggil kita dengan kalimat ustadz. Ya itu yang harus, makanya perubahan itu pasti ada gitu kan. Bapak kan dari Mesir nih pindah ke Indonesia, langsung ngajar di SMP 276. Nah, menurut Bapak nih siswa-siswi 276 ini karakternya gimana sih Pak? Karakter dari murid-murid yang ada di 276 ya variatif, sangat banyak, sangat jadi dalam hal ini kita, ya namanya manusia itu kan pasti nggak sama. Begitu juga dengan murid-murid yang kita ajar pasti juga nggak akan sama ya. Jadi, dan memang tugas kita sebagai seorang guru ya, apalagi kita sebagai seorang guru profesional, pastinya kita harus bisa menempatkan diri, memposisikan diri, kita lebih bisa harus mengenal karakter dari masing-masing anak-anak yang kita ajar. Jadi gini, ada anak yang dia belajarnya gampang, artinya dari cuma sekedar sekali baca gitu dia langsung paham. Ada anak yang memang belajarnya dia harus baca berulang-ulang baru bisa paham. Ada anak yang belajarnya nggak bisa kalau dengan baca sendiri, bisanya harus dengan penjelasan orang lain gitu. Harus diajarin. Ada yang seperti itu. Jadi dengan banyaknya karakter anak, ya kita sebagai guru juga mau nggak mau kan harus bisa menyesuaikan diri gitu kan. Apa yang sudah kita pelajari, kultur-kultur yang ada dari Mesir gitu kan, beberapa coba saya terapkan gitu kan, tapi ada yang pas atau ada yang bisa diterapkan, ada yang memang nggak bisa gitu kan, karena memang kulturnya beda gitu kan. Karakteristik anak-anak juga pasti akan berbeda gitu kan. Dan dalam mensikapi itu kita juga nggak boleh bahasanya dipukul rata semuanya harus begini, nggak bisa juga, karena kalau misalnya kita pukul rata seluruhnya, ya namanya anak-anak itu tadi bervariasi macam-macam. Ada yang sekali diomongin nurut, ada yang rada-rada bebel gitu kan. Ada yang anak itu kalau belum suara naik gitu kan
wah baru diteriakin baru ya itulah karakter-karakter yang ada di sini dan apa namanya yang bikin kita bisa belajar lebih. Artinya saya sebagai seorang guru pun tidak berhenti belajar hanya sampai di Mesir doang. Artinya gini, ketika pulang dari Mesir pun di masyarakat kita belajar untuk bersosialisasi, kita belajar untuk memahami, kita belajar untuk membaur, kita belajar untuk berinteraksi dengan sesama. Begitu juga di sekolah gitu kan, kita berinteraksi dengan teman-teman guru yang lain, saya berinteraksi dengan teman-teman guru lain, lalu dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan anak-anak yang macam-macam bedanya, yang macam-macam ininya ya. Itu saya masih juga belajar di situ ya. Artinya saling mengingatkan, nggak, kalau bahasa saya saling mengingatkan gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah nih Pak, kan banyak nih anak-anak sekolah yang di luar sana tuh kayak tawuran, mabok gitu-gitu kan. Waduh, Tanggapan Bapak nih, hal-hal negatif di luar sekolah tuh kayak gimana sih Pak? Gini, kalau hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak, ya mungkin di antara anak-anak kita ada ya, tapi nggak banyak lah. Mungkin ada. Intinya gini, anak-anak dari perbuatan negatif itu harus bisa membentengi dirinya sendiri. Ya, artinya kembali kepada diri masing-masing, individu masing-masing. Kita sebagai guru, kita ngasih peringatan, kita ngingetin bahasanya gitu. Tapi kalau kesadaran itu nggak datang dari diri sendiri, ya susah gitu kan. Ya nggak bisa berubah juga, nggak bisa kan. Dibilang mengajarkan karakter, mengajarkan akhlak itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Jadi memang harus ada proses-proses, prosedur-prosedur yang memang harus dilalui gitu kan. Jadi kalau memang anak itu bisa membentengi dirinya, ya makanya dalam kesehari-harian di sekolah juga kan sering Bapak ingetin gitu kan. Jaga sholat. Mau bandel kayak apapun, kalau sholatnya dijaga masih ada batasan, ya kan begitu ya. Jadi orang kalau misalnya bandel nih, ya mama misalnya teman-teman nongkrongan ini lagi pada nongkrong nih, bareng-bareng lagi pada nongkrong, ya kan, dia datang, ya dia di tongkrongan gitu kan, dia di tongkrongan tiba-tiba ada yang nawarin untuk minum Homer atau apa tuh, dengan mabuk-mabukan ya, mabuk gitu kan. Kalau emang dia imannya kuat, dia ininya kuat, sholatnya kuat, dia akan berpikir begini, gua masa sholat minum ginian gitu ya, masa saya sholat minumnya ginian gitu kan, enggak dong, harusnya saya bisa nolak gitu kan. Oh sorry, saya nggak minum yang gini-ginian, saya minumnya air putih aja gitu. Ini ngomong-ngomong air putihnya mana ini? Ini kita jam berapa ini? Sebentar lagi jam berapa ini? Jam berapa? Jadi oke. Oh iya, nih Siap-siap nih. kayaknya kita kudu siap-siap nih ya. Bener Pak. Karena edisi Ramadan ya. Edisi Ramadan nih harus bener-bener ini ya. Jadi kegiatan itu full dari pagi sampai sore gitu, sampai siang. Apalagi di 27 ini lagi pesantren Ramadan ya. Ini pada ngikutin kan nih pesantren Ramadan? Gimana nih? Seru gak? Besok hari terakhir nih ya pesantren Ramadan. Iya, di situ libur deh. Pada senang ya Pak kalau lagi libur? Ya liburnya doang yang seneng. Ya kita, Bapak juga senang libur. Sebentar lagi buka nih Pak. Takjilnya mana ya Pak? Wah, gimana ini? Udah azan? Kayaknya Bapak mendengar suara azan tuh.
Benar ya? Allahu Akbar, Allahu Weh, azan pak. Azan tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu anna Muhammad. Terima kasih Mbak Tuti. Terima kasih. Asyhadu anna Muhammad. Alhamdulillah nih Pak, udah buka. Gimana nih? Udah lapar belum Pak? Ya, lapar banget sih. Ya, ayo. Oke, karena Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad oke Rasulullah. guys, karena udah azan, Ana sama Abi mau buka puasa dulu ya. Oke deh. Ini kita cobain ya. Kita cobain. Kita minum ya. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu Bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelum itu, boleh gak sih Pak kata-katanya untuk anak-anak 276? Oke. Kata-kata hari ini belum. Oh belum. Ya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Sekian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Puasa.